Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu sebagai koordinator BK meminta waktu untuk rekan sejawat guru BK yang ada di SMP 4 ini untuk Ibu memberikan dan memperkenalkan tentang jurus BK hebat yang harus kita ketahui sebagai guru BK. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kesempatan ini. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jurus BK hebat bagi seorang guru BK harus mengetahuinya. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan pada Ombel waktu lalu, itu ada 7 jurus BK yang harus kita ketahui. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jadi koneksi. Yang keenam, membangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk menerapkan membangun kolaborasi. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita coba untuk mohon berdiri Bapak Ibu. Kita coba ini lagu 7 jurus BK ya. Yuk. Nyanyi sama-sama. Mandiri dan kuat. Terbaca kan? Tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, lanjutkan. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang aku ingat. Oke, bisa? Mau diulangi lagi? Nah, dari dan surat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi
dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus hebat, 7 jurus yang akan ingat. Oke, terima kasih. Nah, ini bentuk dari lagu Jurus BK Hebat yang harus kita ketahui sebagai guru BK. Nah, kemudian jurus yang keenam, yaitu tadi yang jurus pertama kenali potensi, jurus yang kedua kelola emosi, seperti misalnya kepolisian atau dari penyuluh desa. Nah, jadi dalam menyelesaikan kasus siswa, kita perlu kolaborasi terutama dengan orang tua siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Contoh, ketika siswa tersebut sering alpa, itu kita akan mencari latar belakang kenapa siswa itu sering alpa tidak masuk sekolah. Nah, harus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Dalam artian kita memanggil orang tua siswa dan siswanya. Kita menanyakan kenapa si anak tersebut sering alpa, apa masalahnya. Jadi ada kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan orang tua siswa. Nah, dalam membangun kolaborasi ini, supaya kasus yang kita selesaikan itu permasalahannya selesai, si siswa tidak bikin masalah lagi dan siswa mau berubah, memang harus ada kerjasama yang kuat dengan pihak terkait. Contoh, ketika wali kelas memberikan informasi kepada kita sebagai guru BK, kemudian kita terlibat di dalamnya, kita melibatkan, kita lihat kasus siswa tersebut. Nah, misalnya kita panggil orang tua. Nah, jadi dalam penyelesaian kasus siswa itu perlu kerjasama yang baik, karena kita membutuhkan informasi dari berbagai pihak. Kalau misalnya dia seperti tadi permasalahannya merokok, nah kita lihat siapa teman dia merokok, kita cari informasinya, dan kita bisa bekerja sama dengan misalnya dengan pihak luar, dengan masyarakat. Kalau misalnya dianya sering merokok di suatu tempat itu, mungkin kita bisa minta bantuan dengan masyarakat ketika melihat siswa tersebut, tolong kabarin kami atau kabarin orang tuanya. Nah, itu bentuk dalam bangun kolaborasi. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu mencoba untuk mempraktekkan satu buah masalah siswa, yang satu sebagai guru BK dan yang satunya sebagai siswa, kemudian dan yang satunya sebagai orang tua siswa. Bisa? Mungkin ada 3 orang yang akan mempraktekkan ke depan, untuk sebagai siswa, orang tua, dan orang tua. Nah, minta tolong siapa yang bisa maju ke depan? Siswa, Rizka. Yang ini kayaknya sebagai guru BK-nya. Siapa
ada di depan mahasiswa. Nah, orang tuanya Ibu Viola kayaknya ya. Bu Viola. Oke, silakan bertanya. Pertanyaannya terserah apa. Coba buka, ya kan? Sering bilang. Oke. Silakan guru BK-nya menanyakan kepada siswanya bagaimana proses konseling menyelesaikan suatu masalah. Oke. Ayo. Oh, ini maksudnya dipanggil orang tua gitu. Ya, ini orang tuanya, ini siswanya. Jadi sebagai guru BK-nya. Oh ya, baik, terima kasih Ibu Wali kelas, mohon maaf, Ibu orang mahasiswa yang sudah hadir menyempatkan waktu datang ke SMP kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan anak-anak kita ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, sedikit yang ingin kami sampaikan, terutama kami sebagai guru BK di SMP kita ini. Kebetulan anak ibu sudah beberapa hari ini sering tidak masuk. Ada waktu dia masuk kemarin itu, tapi paginya dia terlambat, nggak tahu kenapa. Padahal sudah berkali-kali dipanggil ke ruang BK, namun belum ada perubahan sama sekali. Makanya kami memanggil orang tua, memanggil ibu datang ke sini untuk memberikan penjelasan supaya kita sama-sama mengontrol. Mungkin kami sebagai guru BK di SMP kita ini hanya bisa mengontrol pas jam sekolah. Nah, misalnya dari jam 7.15 sampai siswa pulang sekitar jam 1 lewat. Nah, namun kalau untuk masalah di luar, kami mungkin butuh bantuan dari orang tua juga untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana perkembangan siswa kita di luar jam sekolah gitu. Akan mulai dari besok. Biasanya kan saya ya cuma mengantar dari sebelum sekolah, bukan dari gerbang sebelum sekolah. Saya nggak tahu udah sampai di lokal apa saya. Mungkin besok saya akan melakukan dan akan konsultasi lagi sama guru BK-nya. Kalau seperti saya telepon, aku udah masuk lagi. Ini sebelum ibu ini pulang, saya mau juga nanya sama siswa. Kalau boleh tahu, biasanya terlambat itu pagi-pagi Bu, ibu. Ya enggak tahu. Kayak saya dan Yes, Kak. Sampai sekolah saya mau tahu saya dulu, saya terlambat dari sekolah. Dah, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, untuk proses konseling yang baik, tadi kita sudah mempraktikkan bagaimana cara konseling yang baik. Nah, konseling yang baik itu ada interaksi antara guru BK dengan klien, kemudian dengan orang tua siswa. Di dalam proses konseling tersebut adanya kerjasama yang baik, adanya kolaborasi yang baik antara guru BK, siswa, dan orang tua siswa. Atau misalnya nanti dilibatkan wali kelas atau ada guru walinya. Jadi harus ada interaksi yang positif supaya proses konseling berjalan lancar dan masalah pun dapat terselesaikan dengan baik. Nah, dari kegiatan sepintas yang kita coba tadi, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari konsep yang saya berikan tadi, apa yang bisa Bapak Ibu aplikasikan dari kegiatan tadi? Yang bisa, Pak Heri? Mungkin awal-awalnya kami juga belum begitu memahami tentang tujuh
dengan adanya penjelasan seperti ini, maka ilmu kami dari guru BK SMP kita alhamdulillah ada tambahan. Mudah-mudahan ke depan kami akan mempraktekkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang 7 jurus. Mudah-mudahan siswa kita ke depan dan guru BK juga bisa menerapkan 7 jurus ini. Mudah-mudahan SMP kita ini tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang serius, yang misalnya seperti terlambat, seperti yang dibahas tadi, kemudian dan masalah-masalah lainnya. Gitu. Oke, ada lagi mau menambahkan? Bu ya, dari kegiatan tadi apa yang bisa diambil? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa. Dari kegiatan yang kita laksanakan barusan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa ketika siswa ada masalah, kita harus berkolaborasi dengan orang tua juga. Seperti masalah tadi kan siswa sering terlambat, kita bisa bertanya kepada orang tua kenapa siswa tersebut terlambat dan bagaimana solusinya, juga kita bisa memberitahu kepada orang tua. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu rekan sejawat guru BK sudah mengaplikasikan, sudah mencoba. Tadi kita sudah mencoba tentang jurus 6 membangun kolaborasi dalam suatu proses konseling. Nah, untuk sisi ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dalam proses konseling kita menyelesaikan masalah terhadap siswa, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan bisa membangun kolaborasi dengan pihak terkait, baik itu pihak sekolah maupun orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut dulu. Satu jurus lagi. Nih, jurus